Halo, Assalamualaikum pagi ini semua. Salam. Pagi ini kayaknya Ustadz bakal admin al juga nih ya. Oke, sambil nunggu ya. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi lah ya. Nunggu teman-teman. Kayaknya Zoom ini ada pengaturan baru. Jadi tadi Ustadz udah bikin room, tapi roomnya tidak seperti pengaturan kemarin. Jadi Ustadz mesti masuk lagi, login Google lagi, kemudian ternyata harus masuknya di admin segala lagi. Oke. Alhamdulillah, yang jelas pagi ini ternyata mudah-mudahan bisa share screen atau segala macam ya. Apa bisa bicara di sini, Mak? Apa? Jelas. Hmm. Iya. Tunggu ya, 11 menit lagi. Baru 17 ya. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Boleh yang sudah datang di room ini untuk membuat apa namanya? Kita hadir. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwatilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberinya kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita pada hari ini. Dan hari ini adalah kita bisa berkumpul di virtual Zoom
Semoga dengan rasa syukur yang Allah berikan ini menambah nikmat dan dunianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Apabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa penting pada tanggal 30 Desember di tahun sekian ya. Teman-teman sudah pada tahu hari ini tanggal 30 hari apa? Yang tahu nggak? Rabu. Hari Rabu, betul sekali. 100 ya, hari Rabu. Benar sekali, hari Rabu. Baik, sebelum kita menginjak pembahasan itu, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Hafira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 23 teman-teman yang sudah pada masuk di grup ini. Dan seperti biasa, hari ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pembelajaran kita ya. Kenapa Ustadz? Apa yang mau disampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, pekan ini kita sedang melaksanakan kegiatan keterampilan ya. Di semua pembelajaran kita itu keterampilan. Mulai dari pembelajaran tema dan pembelajaran di luar tema. Nah, berkenaan dengan tugas keterampilan ini, jadi di raport teman-teman itu ada 2 macam. Yang pertama itu rapor pengetahuan. Rapor pengetahuan itu KD-nya 3.sekian-sekian. KD pengetahuan itu apa Ustadz? KD pengetahuan itu misalnya menjawab soal-soal yang ada di buku, soal-soal yang ada di link pembelajaran yang telah Ustadz sampaikan. Kemudian jadi kita udah belajar ke sini besok ya, sistem pencernaan. Jadi untuk pekan ini biasa kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, ada juga penilaian itu yang membutuhkan nilai-nilai praktik, nilai-nilai keterampilan. Nilai apa, Mbak Im? Nilai keterampilan. Betul sekali. Nilai keterampilan. Ustadz, keterampilan itu apa? Nilai praktik itu apa? Jadi begini teman-teman, Ustadz akan sampaikan maksudnya apa sih. Mungkin kan sudah kelas 5. Oke, kita adminkan dulu Kevin ya. Sudah di kelas 5, anak-anak Ustadz itu hendaknya sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat misalnya yang lebih mengajak. Dari kelas 4 kemarin kan kita sudah menumbuhkan rasa itu ya. Jadi maksudnya adalah keterampilan itu tuntutan dari kurikulum 2013. Tuntutan dari kurikulum 2013. Teman-teman harus tahu juga kurikulum 2013 itu apa. Teman-teman mungkin bingung kalau di kelas itu sering kita itu belajar itu bercampur aduk ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia bercampur dengan IPA atau PKN bercampur dengan IPS misalnya begitu kan. Namun ternyata di sistem pembelajaran jarak jauh, sistem itu mungkin sulit dilaksanakan. Tapi sebagai gantinya adalah muatan dari tema itu diubah menjadi kemampuan. Namun di rapor itu tetap menggunakan rapor 13. Kenapa sih saya membahas rapor pagi ini? Karena mau tidak mau teman-teman ya, walaupun kita di masa pandemi, teman-teman juga teman-teman memiliki hak untuk menerima
sebuah laporan pembelajaran yang itu nanti akan berfungsi sebagai bahan kalian untuk naik kelas, bahan kalian menjadi kelulusan di tingkat dasar ini untuk lanjut ke sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu, nilai keterampilan di kurikulum 13 itu wajib ada. Wajib ada. Misal, saya contohkan ya. Kalau kita belajar tentang sistem pernapasan kemarin, atau alat gerak ya. Kita kemarin belajar tentang alat gerak. Alat gerak apa? Misalnya alat gerak ikan. Nah, di alat gerak ikan ini, teman-teman itu kemarin dijawab soal-soal di dalam buku atau di soal-soal yang ada di yang ada di link soal. Alat gerak ikan itu disebut titik-titik misalnya. Fauzan, jawabannya apa kira-kira? Alat gerak ikan apa, Fauzan? Apa, Ted? Alat gerak ikan apa? Alat gerak ikan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Apa teman-teman? Alat gerak ikan? Sirip. Iya. Ya, sirip ya, Fauzan ya, sirip. Nah, dalam pengetahuan, kalian mampu menjawab ikan itu bergerak menggunakan sirip. Tapi antum semua diharapkan juga bisa mengolah sebuah informasi, menjelaskan dengan gampang dengan cara bagaimana? Misalnya adalah kalian setelah tahu alat gerak ikan itu adalah sirip, kemudian alat pernapasan ikan itu adalah insang, kalian mampu menunjukkan di mana letak sirip, yang mana yang disebut dengan insang, melalui apa? Misal, melalui bagan. Dan itu, bedakah kegiatan pembelajarannya? Beda. Makanya kemarin Ustadz meminta di IPA yang terakhir, kalau nggak salah ya, teman-teman membuat poster tentang ajakan untuk tidak merokok. Betul ya? Iya. Nah, kenapa? Karena ternyata di dalam teorinya rokok itu secara umum dikenal oleh masyarakat luas bahwasanya rokok itu memang tidak bagus untuk kesehatan. Betul nggak? Jadi kita pahami bersama ya. Rokok tidak bagus untuk kesehatan. Lalu praktiknya dalam kehidupan sehari-hari diharapkan Ananda bisa mengajak orang lain melalui poster, melalui kalimat ajakan untuk menggaungkan bahwasanya nggak bagus loh merokok itu, karena memang orang-orang di sekitar kita juga masih banyak yang merokok. Nah, nilainya berbeda. Teman-teman menjawab soal dan teman-teman membuat poster gitu ya. Oke, sudah dipahami saya pikir. Tapi banyak notifikasi masuk ya. Kok apa-apa ini? Nih, dah. Nah, terus selanjutnya adalah Ustaz berharap, tapi jangan dijadikan beban bagi teman-teman dan ayah bunda di rumah ya. Mungkin ada ayah bunda di samping sekarang ya. Ustaz sangat berharap sekali karena tuntutan sekolah, kemudian manajemen, apalagi ya, untuk merapikan kinerja dan kegiatan pembelajaran kita diharapkan untuk tugas keterampilan mulai saat ini, mulai kemarin ya, teman-teman diingatkan juga untuk mengirimkan melalui link Zoho yang telah Ustadz sampaikan di kelas. Gitu ya. Jadi kayak tugas IPS kemarin ada nggak? Oh, IPS nggak ada ya. PKN. Tugas PKN itu di Zoho. Tugas PKN itu di Zoho. Kemarin kan ada kan tugas PKN yang apa tuh namanya? Yang membuat membuat pemandangan. Oh, bukan. Atau tanggung jawab ya. Tanggung jawab di di pedesaan, di perkotaan, begitu lah ya. Nah, hasil gambar teman-teman itu tidak lagi difoto dikirimkan langsung ke WA, tapi dikirimkan di link Zoho.
Saya berharap yang pagi ini 24 orang itu sudah memahami dan sudah mengerti apa yang Ustaz sampaikan. Begitu ya. Terus yang kedua adalah, Ustaz berharap teman-teman yang komitmen pagi-pagi sudah hadir di sini, sudah tentu menerima informasi lebih dulu dari teman-teman yang belum berkesempatan masuk. Ternyata teman-teman yang belum berkesempatan masuk itu banyak hal yang menjadi penghalang. Biasa mungkin sibukan pagi mereka, begitu kan. Kita jam 7 juga mulainya karena memang orang tua kita masih di rumah ya sebelum ke kantor. Kemudian yang kedua mungkin keterbatasan ya, kita harus memaklumi. Nah, jika ada teman-teman kalian yang belum sempat bertanya sesuatu hal dengan ustadz atau ustazah, tapi menanyakan sesuatu hal penting, yang penting bagi ada teman kalian yang belum masuk ke room pagi ini misalnya, bertanya tentang sesuatu hal penting berkenaan dengan kegiatan kelas. Nah, nggak apa-apa dibantu dengan cara bagaimana? Disampaikan hal yang benar-benar betul-betul harus disampaikan. Bertanya tentang apa misalnya? Kayak kemarin misalnya Ustadz memberikan soal link IPA, itu disertai dengan password. Itu Ustadz punya alasan tertentu. Kenapa? Karena link itu bisa bagikan di YouTube. Di YouTube itu penontonnya banyak sekali. Oke, biasanya satu sekolah kita itu kelas 5 misalnya yang menonton kan. Belum lagi teman-teman ustadz itu sesama guru begitu kan. Kalau mereka iseng-iseng mau mengisi nggak bisa. Karena harus pakai ini dulu pakai password. Makanya usah bikin password. Nah, teman-teman paginya belum bisa ikut, kan nggak tahu passwordnya apa. Jadi kalau bertanya, tak apa-apa dijawab dengan sebenar-benarnya ya. Begitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan mulai hari ini, keterampilan dari hari Senin kemarin, PKN, kemudian IPS, apa segala macam yang berbentuk karya, itu difotokan dan dikirim ke Zoho. Intinya ya. Mudah-mudahan tidak memberatkan ke 24 anak-anak ini ya. Terus satu lagi, teman-teman banyak sekali yang usah japri kemarin. Yang tidak usah japri beruntunglah. Karena ternyata Ustaz sudah rajin loh sekarang. Karena memang musimnya kali ya. Belum musim, belum enggak. Nah, di sini Ustaz sudah siapkan berkasnya sudah masuk semua di sini ya. Jadi nilai-nilai kalian itu sudah masuk semua. Makanya beruntunglah yang tidak kena japri dengan Ustaz Epri. Ya. Jadi maksudnya yang kena japri itu tanda Ustaz sayang dengan teman-teman ya. Jadi mau ditunaikan nggak mesti satu hari selesai. Pokoknya dalam pekan ini Ustaz masih menagih. Mohon maaf kalau sering Ustaz tagih ya, kayak nagih utang jadinya. Awal bulan lah nanti gimana. Pokoknya sebelum pembagian raport nanti kita ada raportnya loh teman-teman. Makanya Ustaz antusias sekali melihat perkembangan belajar teman-teman hebat 5 Abdullah bin Umar walaupun belajar dari rumah. Oke? Banyak sekali yang ngomong, sudah 24 menit. Buka room baru lah. Oke, Miss, silakan Aser ya. Silakan, Miss. Ya, mohon maaf ya, namanya lupa Miss ganti, soalnya baru ganti link Zoom lagi, karena Miss pakai yang 24 jam non-stop ya. Saya boleh ganti juga, Tat, pakai yang 24 jam non-stop ya. Gimana caranya? Ajarin saya nanti. Nanti kita belajar ya, Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka videonya dong. Kenapa? Buka video yang lain, teman-teman, maaf. Dipotong. Oh iya. Sebelumnya Miss mau ngomong itulah. Silakan dibuka ya kameranya karena Miss mau ngabsen. Ya. Jadi walaupun hadir Miss buka ya. Miss bisa lihat wajahnya one by one. Ya. Oh, ternyata ini yang namanya Denis. Oh, yang itu belum mandi. Ya, oh ini ternyata yang namanya Dava gitu ya. Minta tolong dibuka rumahnya. Bisa lihat wajahnya ya.
Farel, Danish, Zaki, Akila, Dava, sama Iyas. Silakan dibuka, nak. Baik, sebelumnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, seperti yang Ustadz Efri sampaikan, sudah panjang, kali lebar, kali tinggi ya, jadi luas ya. Ya, jadi alhamdulillah sebenarnya Miss sangat bersyukur karena Ustadz Efri selalu mengingatkan teman-teman semua. Sebenarnya mengingatkannya itu karena Ustadz Efri itu dan Miss Esti ini sayang sama kalian. Jangan sampai ada teman-teman ini beda gitu perlakuannya. Mudah-mudahan sama ya Ustadz ya, berharapnya sama perlakuannya ya. Iya Jadi dong. oleh karena itu mohon dimaklumi ya teman-teman, karena Miss Esti dan Ustadz Efri itu menilainya memang dari keseharian kita ya, karena kita nggak ada tes, maka dari itu Miss dan Ustadz Efri menilainya dari keseharian. Mohon dimaklumin, jika memang ada kesulitan boleh konsultasi sama Ustadz Efri sama Miss Esti ya. Terus yang selanjutnya, yang kameranya sudah dibuka jangan ditutup lagi ya teman-teman ya. Oke. Terus selanjutnya Miss sampaikan bahwa insya Allah hari ini Miss akan video call teman-teman aulad. Jadi Miss kemarin itu sempat menyampaikan bahwa Miss akan mengambil nilai hadis ya. Sebenarnya hadis ini udah lama sekali ya. Dari awal kita masuk kemarin sudah pernah kita bahas hadisnya. Oleh karena itu boleh teman-teman disambil dihafalkan dan juga surat Nuhnya juga dihafalkan ya. Karena memang Ridwaki insya Allah dan hadis itu ada nilai keterampilannya. Oleh karena itu nanti insya Allah Miss akan terima setoran dari antum semua. Boleh diguyur dari sekarang supaya tuntas semua ya. Terus selanjutnya insya Allah ya, Ustaz Efri ya, kayaknya hari ini ada PJOK juga ada link ya, sama PAI juga ada link. Tapi jangan khawatir teman-teman, dua-duanya teman-teman boleh sambil melihat buku ya. Insya Allah tidak mempersulit, insya Allah jawabannya ada di dalam buku ya. Nah, contoh kayak bahasa Arab kemarin ya, ternyata ada ya Ustaz Efri ya jawabannya di dalam buku ya, atau ada minimal ada di dalam video biasanya ya. Nanti insya Allah PAI tidak ada video tapi ada link, boleh dikerjakan jam berapa saja. Tapi Miss berharap kalau bisa hari ini sudah selesai teman-teman kerjakan, karena besok mungkin ada kegiatan yang baru, harus menyimak video yang baru ya. Jadi Miss berharap teman-teman jika ada link, ada kesempatan buat mengisi, langsung diisi saja, jangan ditunda ya. Oke, mungkin itu aja Ustadz Efri. Miss mengingatkan juga kegiatan pagi kita, jangan lupa yang belum mandi ya, tolong mandi terlebih dahulu ya. Terus yang kedua sholat duha, 2 kali salam ya, 4 rakaat. Terus jangan lupa tilawah juga 1 halaman ya teman-teman. Sebenarnya kegiatan kita itu tidak padat, tapi karena kita sudah terbiasa belajarnya di rumah agak santai, jadi sebenarnya nggak padat, malah jauh lebih padat kalau kita di kelas. Kalau di kelas perasaan ada terus kegiatannya ya. Insya Allah sebenarnya kegiatan padat. Cuman mungkin kesiapan teman-teman saja mungkin ya, karena di rumah itu jauh kurang siap mungkin untuk menerima pembelajaran. Betul kata Ustadz Efri sama Miss Esti nggak bisa memindahkan kelas ke rumah. Makanya setiap hari pembelajarannya hanya 2 saja. Insya Allah teman-teman mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan mudah-mudahan selalu bahagia ya. Bahagia itu diciptakan ya nak ya. Jadi silakan kebahagiaan, insya Allah kebahagiaan akan membentuk imunitas kita jauh lebih baik ya. Oke, itu aja mungkin dari Miss. Selamat melakukan aktivitas hariannya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan lancar dalam melakukan kegiatan hari ini. Ya, itu aja Ustaz Efri. Jazakallah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila yang dimaksud Allah, mohon maaf. Itu tadi udah panjang lebar ya disampaikan ya. Mudah-mudahan paham. Teman-teman bakal mengerti sendiri pada waktunya dan sekarang terbiasa dengan kebiasaan baru ini. Terima kasih. Bisa nanti kirim aja ke Ana ininya, screenshotnya ya. Ana belum familiar juga. Mau screenshot ini. Ana belum. Ya. Kemudian ini teman-teman. Tadi Ustadz bertanya pagi tadi kan, hari ini hari apa? Tadi jawab hari Rabu. Benar hari Rabu ya? Ustadz salah baju berarti tidak? Itu hari Kamis gitu Ustadz tadi. Tapi gini, oke hari Rabu betul hari ini ya. Besok hari Kamis, jadi besok Ustadz pakai seragamnya lagi. Hari ini adalah tanggal 30 September. Di mana hari ini adalah hari, teman-teman harus tahu,
Ini Tahu tak? tahu ya? Oke. Saya baru mau ngomong tadi sama Rizky. Ini kalau Rizky karena ayahnya tentara, jadi tahu hari tanggal 30 itu apa. Rizky, tanggal 30 itu ngapain? Ada hari apa nih? Itu tadi yang G30 SPKI itu. Udah pernah nonton belum Rizky-nya? Belum, tapi pernah dengar ceritanya. Oke, betul. Teman-teman yang lain sudah pernah dengar cerita tentang pengkhianatan gerakan 30 September? Belum. Belum. Udah. Oke, nggak apa-apa kalau belum ya. Mulai sekarang udah tahu berarti. Itu zaman usaha masih kecil dulu, zaman usaha SD masih kecil, masih unyu-unyu semua dulu. Itu biasanya film-film ini itu selalu diputar, dan kemarin itu diputar lagi di stasiun swasta, di SCTV kalau nggak salah ya. Kenapa harus kita tahu? Kita harus tahu apa namanya negara kesatuan Republik Indonesia ini itu di apa namanya berdiri itu karena perjuangan bangsa, perjuangan para pahlawan kita. Jangan sampai nanti ada di dalamnya itu ibaratnya itu ada pengkhianat-pengkhianat di dalamnya, ya. Jadi banyak sekali para pahlawan kita, disebut dengan pahlawan Perusi waktu itu ya, yang meninggal dan mati mengenaskan ya di Lubang Buaya namanya. Lubang Buaya itu nama daerah, begitu ya. Nah, untuk memperingatinya, diharapkan semua elemen masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itu hari ini melakukan upacara. Upacara apa? Upacara peringatan G30 SPKI dalam rangka untuk menghormati para pahlawan yang telah meninggal. Ya, bukan kita support PKI-nya, tapi kita memperingati meninggalnya itu dan mengingatkan kita semua sebagai warga negara kita harus bersatu, itu NKRI. Yang kedua adalah karena ini adalah masa pandemi, maka kita diharapkan tidak berkumpul dalam upacara-upacara tertentu. Upacara-upacara tertentu pun itu hanya dibatasi dengan protokol kesehatan dan instansi-instansi terkait. Nah, kita sebagai warga negara yang baik diharapkan bisa menegakkan bendera setengah tiang seperti kayak di belakang Ustadz ini. Ke setengah tiang kan? Setengah tiang. Setengah tiang itu dalam apa namanya pengertiannya itu adalah ungkapan duka, ya. Setengah tiang itu adalah ungkapan duka. Duka kenapa? Duka karena kita mengalami sebuah hal yang besar, meninggalnya banyak pahlawan-pahlawan kita waktu itu. Kalau hari ini tanggal 30 SPKI, tanggal 30 September itu setengah tiang, maka besok tanggal 1 benderanya dinaikkan. Ada apa? Besok kita bahas ya, karena hari sudah siang. Itu saja mungkin dari Ustadz, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih Rizky atas kesempatannya tadi menyampaikan hari ini hari apa dan berkaitan dengan apa. Yang jawab hari ini hari Rabu juga benar, gitu ya. Dan demikian mungkin tidak ada tanya jawab teman-teman ya. Selamat belajar dan beraktivitas. Setelah diingatkan sama Ustazah tadi, kegiatan pagi hari ini setelah ini silakan dilanjutkan. Tetap semangat dan selalu bahagia. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustaz. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan lift mandiri dulu. Kalau mau ini mengambil apa namanya rekamannya gimana ya? Apa Ustaz? Mau ngambil hasil rekaman itu di mana ya? Klik Langsung apa? stop aja, nanti dia ada selanjutnya lagi. Oh gitu. Next. Ada stop nggak di sana? Di pause kan? Nggak ada stop. Oh, di stop kan? Stop recording. Nanti dia nge-save sendiri nanti Oke, biasanya. sip. Bismillah. Makasih teman-teman ya.